Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Tuan Chen, kami akan segera tiba di kota Huhuang. Ji Yun melihat Chen Ping keluar dan berkata. Chen Ping mengangguk, lalu mendekat ke jendela kapal dan melihat bahwa sebuah kota memang muncul di hadapannya. Kota itu sangat besar, tidak lebih kecil dari kota Kekaisaran Yi. Baiqian berjalan mendekat dengan kakinya yang agak kasar, lalu berkata dengan penuh rasa puas diri, "Bagaimana? Kota kekaisaranku ini tidak kecil, bukan? Mulai sekarang, kamu akan menjadi pemilik kota kekaisaran ini." Bai Sao meringkuk di bahu Chen Ping dan berkata sambil melihat kota kekaisaran Hu di bawah. Chen Ping juga tidak pernah menyangka bahwa Bai Sao, seorang wanita peringkat ketujuh alam abstraksi transisi, akan mampu merobohkan sebagian besar kota kekaisaran. Zeppelin perlahan mendarat di salah satu alun-alun kota kekaisaran Hu. Sejumlah besar bismen berkumpul, seolah-olah mereka sangat asing dan penasaran dengan pesawat itu. "Minggir, kalian semua minggir." Diiringi dengan raungan yang keras, sepasang tentara berbaju besi bergegas mendekat dan mengepung balon udara tersebut. Salah satu dari mereka mengenakan helm emas dan memegang pedang panjang di tangannya sambil memandang balon udara itu dengan waspada. "Ini adalah kepala pengawalku, bernama Sue Kun." Bai Sao berkata sambil menunjuk pria yang memakai helm emas. Chen Ping melirik mereka dan dengan santai berkata, "Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari milikmu. Dia akan dengan rela mendengarkan belas kasihanmu." Klak 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 klak. "Inilah keahlianku ah." Baiki tersenyum dan menyuruh Ji Yun membuka pintu balon udara. Melihat palka terbuka, Sue Kun segera waspada, dan ketika dia melihat Bai Sao berjalan ke bawah, matanya langsung berbinar. "Tuan Permaisuri, Anda kembali." Sue Kun bergegas maju dan membantu Bai Xiaolou turun. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat ini, mereka berlutut dan berteriak memanggil Permaisuri. "Kalian juga turun." Bai Xiaolou memandang Chen Ping dan yang lainnya yang agak bingung, jadi dia tersenyum dan berkata. Chen Ping membawa Ji Yun dan Fire Phoenix sebelum mereka keluar dari pesawat. "Permaisuri, siapakah orang-orang ini?" Sue Kun memandang Chen Ping dan yang lainnya dan sedikit mengernyit. "Ini adalah teman-temanku," kata Bai Sao. Sue Kun tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan tumpangan kembali ke istana. Istana Bai Sao jauh lebih mewah daripada istana Yi He, lagi pula, gadis-gadis suka menjadi cantik. Malam itu, Bai Sao mengadakan upacara pesta akbar bagi Chen Ping, serta Ji Yun dan Fire Phoenix. Harus dikatakan bahwa Bai Sao memiliki kehidupan yang sangat memuaskan di kota Huhuang ini. Bagaimanapun, permaisuri sebuah kota adalah penguasa di kota ini dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. "Sue Kun, selama aku pergi, tidak ada seorang pun dari keluarga Feng yang mencari masalah, kan?" Selama pesta, Bai Sao bertanya pada Sue Kun. "Permaisuri, klan Feng tidak mencari masalah. Akhir-akhir ini klan Feng sepertinya akan terjadi sesuatu, sering mengumpulkan orang, sepertinya mereka mencari seseorang bernama Chen Ping. Saya mendengar bahwa aliansi penyegel iblislah yang memberi perintah untuk membunuh dan mengambil persembahan selama 100 tahun, sekarang keluarga Feng sedang sibuk dengan ini. Saya juga mendengar bahwa salah satu tetua dari markas Demon Ceiling Alliance secara pribadi pergi ke keluarga Feng, seharusnya juga untuk masalah ini," kata Sue Kun. Mendengar ini, Bai Sao menatap Chen Ping sekilas, lalu berkata, "Di mana Nenek Zen? Sepertinya aku bahkan tidak melihatnya ketika aku kembali." "Nenek Zen telah keluar kota selama berhari-hari untuk memetik tanaman obat, dia akan segera kembali," jawab Sue Kun. Bai Sao mengangguk dan tidak membalas apapun. Setelah jamuan makan selesai, Chen Ping kemudian bertanya pada Bai Xiaolou dengan rasa ingin tahu, "Apa hubungan keluarga Feng denganmu? Dan siapa Nenek Zen itu?" Keluarga Feng dianggap sebagai keluarga besar di domain pusat, dan keluarga Feng ini juga merupakan keluarga bawahan dari aliansi penyegel iblis,
dan telah berulang kali ingin bekerja sama dengan kota Hu Huang saya. Aku tidak akan menyetujui hal ini, bahwa aliansi iblis segel bukanlah hal yang baik, dan sekarang aliansi iblis segel telah memerintahkan eksekusi padamu. Semakin kecil kemungkinannya aku bisa mengikuti perintah tersebut. Segel keluarga dan bekerja sama dengan mereka. Sedangkan Nenek Zen, dia adalah seorang pelayan yang telah mengikutiku selama ini. Sejak aku masih sangat muda, Nenek Zen telah merawatku, dan keterampilan medis Nenek Zen sangat baik. Saat Chen Ping sedang berbicara setelah Bai Sao, sesosok tubuh tiba-tiba melintas di luar kamar Bai Sao. Seseorang, Chen Ping langsung bangkit dan mengejarnya. Bai Shelo mengikuti dari belakang. Di dalam istananya sendiri, beraninya seseorang memata-matai dia di luar ruangan, hanya saja tidak ingin mati. Saat Chen Ping mengikuti Bai Shelo untuk mengusir mereka, sosok itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketika Chen Ping mengikuti mereka menemukan bahwa itu sebenarnya seorang gadis. Tubuh gadis itu dipenuhi memar, jelas terluka parah. Xiao Kui, melihat gadis itu, Bai Sao langsung berseru kaget. Kamu mengenalinya? Tanya Chen Ping. Ini adalah pelayan pribadiku. Bai Sao berkata dengan sedikit merendahkan. Melihat ini, Chen Ping langsung menyambut gadis itu dan kemudian kembali ke kamar Bai Sao. Setelah beberapa kali pemeriksaan, Chen Ping kemudian menenangkan tubuhnya dan berkata, lukanya terlalu parah, jiwa dewanya rusak, saya khawatir sulit untuk menyelamatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang berani meracuni pelayan pribadiku? Wajah Bai Shelo dipenuhi amarah yang kental. Chen Ping, mungkin kamu membangunnya. Aku ingin bertanya, siapa sebenarnya yang memukulinya seperti ini? Aku akan mencobanya. Chen Ping mengangguk, lalu kekuatan spiritual menyerang tubuh gadis itu. Chen Ping mengeluarkan pil peremajaan dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut dimasukkan ke dalam mulut gadis itu. Sesaat kemudian, gadis itu perlahan membuka matanya. Xiao Cui, siapa yang memukulmu seperti ini? Melihat ini, Bai Sao buru-buru bertanya. Permaisuri, adalah Sue Kun, kamu segera melarikan diri. Sue Kun telah mengikuti kerja sama keluarga Feng dan hanya menunggumu kembali untuk melakukan sesuatu untukmu. Aku menimpa nyawaku untuk rekonstruksi, jadi cepatlah pergi. Nenek Zen tidak pergi memetik tanaman obat, tapi dikurung di penjara bawah tanah air. Ratu, pergilah. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia langsung mengurung dirinya dan tidak bernafas. Baikian mendengarkan kata-kata gadis itu, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kedamaian dan ketidakpahaman. Dia tidak mengerti bahwa Sue Kun ini telah hidup di dalamnya. Chen Ping, sebaliknya, melihat Bai Sao dan dalam hati tidak tahu bagaimana membujuknya. Sebagai seorang permaisuri, seseorang harus menjadi terlalu kuat. Kita harus tahu bahwa ini adalah alam surgawi, yang dihormati oleh kekuatan dan tidak memiliki aturan untuk dibicarakan. Ini bukanlah dunia sekuler. Di dunia sekuler, tanpa keterampilan nyata, seseorang dapat duduk di posisi wali kota dan mengelola kota dengan cara memberi sanksi. Tidak ada gunanya bahkan jika orang-orang di bawah memiliki kemampuan yang sama, dan tidak ada yang berani memberontak. Itu karena dunia sekuler memiliki aturan yang kuat, dan itulah aturan yang membuat orang biasa patuh. Namun di alam surgawi ini, tidak ada aturan. Semuanya dibicarakan dalam hal kekuatan. Sue Kun ini, aku akan membunuh, aku harus membunuh. Bai Sao mendesis. Permaisuri, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus memiliki kemampuan itu. Suara dengungan dingin terdengar dari dalam ruangan, diikuti dengan pintu yang dibuka. Hanya untuk melihat Sue Kun dengan banyak pengawalnya, langsung mengelilingi kamar Bai Shelo. Melihat Sue Kun, mata Bai Sao dipenuhi amarah. Sue Kun, kamu berani bertahan. Kenapa aku tidak berani? Sekarang keluarga anjing laut dan aku telah membuat kesepakatan. Kota Kekaisaran Hu kita akan bergabung dengan aliansi anjing laut iblis, dan kita akan diberikan segala macam sumber daya ketika saatnya tiba. Kamu hanya berada di peringkat ketujuh alam transisi,
dan kamu masih berpikir untuk menguasai seluruh kota Hu Huang sepanjang waktu. Satu-satunya alasan saya bersedia mendengarkan Anda adalah karena saya ingin infrastruktur ganda bersama Anda, dan tidak masalah siapa yang mengelola kota Kekaisaran Hu pada saat itu. Tetapi setelah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak membiarkan saya memegang tanganmu, dan saya dapat melihat bahwa kamu sama sekali tidak berniat untuk mencintai ganda dengan saya, jadi mengapa saya tidak berbalik melawan kamu saja? Sekarang saya sudah berada di peringkat ke-9 dari kekuatan alam transisi. Seluruh kota Hu Huang mendengarkan saya. Jika Anda mendengarkan dengan kepatuhan, saya dapat memastikan bahwa Anda menikmati kemuliaan. Jika kamu tidak mendengarkan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sue Kun memasang ekspresi mengerikan dan sombong di wajahnya. Baiqian memandang Sue Kun dengan cara seperti itu, dan ekspresi menjadi semakin marah hingga ekstrim. Pada saat ini, Ji Yun dan Fire Phoenix juga melakukan gerakan dari sebelah, tapi Sue Kun tidak takut. Lagi pula, beberapa orang ini, tidak ada satupun yang memiliki kekuatan lebih tinggi darinya. Setelah mendengar kata-kata Sue Kun, Chen Ping kemudian tersenyum dan memandang Bai Sao dan berkata, "Ini adalah senimu dalam menguasai orang. Apakah ini yang kamu sendiri katakan sebagai keahlianmu? Hanya mengandalkan postur untuk menggantung kaiju, lama-lama kaiju juga bisa mengerti, agar orang patuh, atau kuat." Bai Sao memelototi Chen Ping, lalu berkata dengan kasar, "Kamu masih nenek moyangku, orang-orang akan mempermainkan wanitamu, bukankah kamu marah? Apanya yang perlu dimarahi? Ini membuktikan bahwa wanitaku punya ketenangan. Banyak orang yang terpikir dengan ide wanita di sampingku, sayang sekali mereka semua sudah mati." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Sue Kun dan berkata, "Hanya peringkat ke-9 dari alam transisi, kamu berani mendapatkan wanitaku." Sue Kun mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah Chen Ping, "Wanitamu? Tentu saja, permaisurimu sekarang adalah istriku, omong-omong, aku harus menjadi kuda tambahanmu yang terikat di sisi tim. Mengapa kamu tidak berlutut saat melihat menantu kaisar?" kata Chen Ping dengan wajah lucu. "Aduh, kamu hanyalah seorang berpikir kecil dari alam transisi peringkat keempat, bagaimana mungkin permaisuri menyukaimu? Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan mengulitimu." Sue Kun sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Melihat Sue Kun tidak percaya, Chen Ping langsung memeluk Bai Sao dan menciumnya, bahkan naik turun. Namun Bai Sao tidak melawan atau menghindar. Kali ini, itu membuat Sue Kun marah. "Kuliti aku, apakah kamu memiliki kemampuan itu?" Ketika Chen Ping selesai berbicara, sosoknya menghilang. Sebelum Sue Kun sempat bereaksi, dia langsung menerima seteguk dan seluruh tubuhnya terbang keluar ruangan. Chen Ping dan yang lainnya juga keluar. Sue Kun memandang Chen Ping dengan wajah penuh keraguan. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang memiliki peringkat kecil keempat alam penampilan transisi, bagaimana mungkin dia bisa mencambuk dirinya sendiri dengan ukiran. Banyak penjaga di sekitarnya juga terlihat terkejut. "Nak, kamu mencari kematian." Sue Kun meraung dan seekor anjing beruang muncul samar-samar di belakangnya. Anjing beruang itu membuka mulut yang berdarah, gigi dan cakarnya, dan aura alam penampilan transisi peringkat ke-9 terus menekan ke arah Chen Ping. Chen Ping, sebaliknya, bersenandung dingin, seekor anjing beruang, juga ingin bermain dengan wanitaku. Ketika Chen Ping selesai berbicara, kristal naga di depan dadanya terus berkedip, dan kekuatan mengerikan dari naga ilahi meletus. Seekor naga emas muncul di belakang Chen Ping. Naga emas itu meraung dengan kekuatan dan dominasi, menyebabkan para penjaga di sekitarnya pingsan. Melihat ini, alis Sue Kun berkerut, dan jelas ada sedikit kepanikan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping sebenarnya adalah ras naga. "Jadi bagaimana jika kamu adalah seekor naga? Dengan kekuatanmu di peringkat keempat alam transisi, kamu tidak akan pernah mencoba membunuhku." Sue Kun meraung, dan sosok anjing beruang di belakangnya terus bertambah besar. "Lalu dengan tambahan aku, bisakah aku membunuhmu?"
Phoenix api berbalik dan langsung berubah menjadi tubuhnya sendiri. Phoenix api besar terbakar dengan nyala api saat melayang di udara. Kemunculan burung Phoenix api menyebabkan kepadatan kota Huhuang berlutut saat melihat pemandangan ini. Suekun memandangi api Phoenix di depannya dan langsung tercengang. Sebelum Suekun sempat bereaksi, naga emas dan burung Phoenix api yang menyertainya memancarkan api dari mulut, langsung membakar Suekun sampai mati. Penggarap alam transisi peringkat ke-9 sebenarnya langsung dibakar sampai mati, tidak punya waktu untuk melawan sama sekali. Baru pada saat inilah banyak penjaga menyadari betapa menakutkannya Chen Ping, yang tampaknya tidak lebih dari peringkat keempat alam penampakan transisi. Suekun ini baru saja dipromosikan ke peringkat ke-9 alam transisi, dan kekuatan ini memang tidak cukup untuk dilihat oleh Chen Ping. Kita harus tahu bahwa seorang yang berpangkat alam Mahayana peringkat pertama, Chen Ping mampu bertarung, seorang yang termotivasi yang dipromosikan dari alam transisi peringkat ke-9, itu masih bukanlah pembunuhan yang mudah. Suekun tidak mengerti sampai dia meninggal, bagaimana dia mati. Dia semakin tidak mengerti bahwa Bai Sao mengenal begitu banyak teman dari tablo itu.